Berbagai masalah menjadi beban DKI Jakarta saat ini. Itu semua membutuhkan sentuhan seorang kepala daerah untuk mengatasinya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Didik J. Junaidi Rahbini yang menjadi calon wakil gubernur DKI bersama dengan Hidayat Nur Wahid. Jurus Didik Rahbini atasi macet di DKI katanya. Didik Rahbini yang akan menampingi Hidayat Nur Wahid menggelorakan ayo beresin Jakarta. Memiliki 9 jurus untuk membereskan masalah transportasi Jakarta. Program tersebut dinamakan Jihad Transportasi Massal. Ditambahkannya 9 jurus itu dicurinya dari Singapura. Apa jurus itu? Sebenarnya bukan dicuri dari Singapura, tapi waktu saya press release, saya mengatakan ini konsep transportasi Singapura. Saya tidak malu-malu ya untuk meniru yang baik dari Singapura. Dan di Singapura itu cuma 2 transportasi massal itu, yaitu hanya MRT dan bis, dan dikerahkan sekuat mungkin untuk melayani taksi ya komplemennya yang ditambahan. Tetapi yang paling penting adalah transportasi massal. Jadi inti dari 9 itu satu, yaitu bagaimana membangun sistem transportasi massal yang membawa masyarakat penumpang dalam jumlah besar dari satu tempat ke tempat lain. Dan itu salah satu selain bis adalah MRT. Dan kalau kita lihat di Kuala Lumpur atau di Filipina ya, LRT-nya itu kan ringan, tidak memerlukan satu ruang yang luas. Ya enggak? Nah, sistem yang besar seperti itulah yang bisa kita bangun dan sangat mudah kalau kita mengambil. Boleh saya interupsi? Ya. Sebetulnya kalau orang mengatakan MRT, tendensius berpikir itu adalah di bawah tangan, tapi sebetulnya MRT Mass Rapid Transport. Ya. Transit. Mass Rapid Transit. Jadi ya, sebetulnya itu di atas maupun di bawah ya, sama aja. Ya, jadi belum tentu itu di bawah tanah. Belum tentu di bawah, tetapi di Jakarta yang lebih layak, walaupun saya bukan seorang ahli transportasi, di atas ruangnya mencukupi. Sebagai contoh dari Lebak Bulus ke Tamrin terus ke utara, itu jalur-jalur besar. Itu bukan tidak mungkin bisa mengangkut orang dalam jumlah besar. Juga wilayah-wilayah timur dari Cililitan terus ke utara sampai ke ke Priok, itu juga bisa dibangun sistem transformasi massal yang besar yang nanti harus dan wajib mengurangi orang-orang yang kelas menengah yang memaksakan diri untuk memakai mobil. Kalau transportasinya cukup memadai, dia akan masuk ke ya seperti kita lah, kita ke luar negeri kan kemana-mana ya pakai transport itu. Bahkan kalau di Amsterdam itu kan kita susah mencari parkir. Nah ini tentu dikombinasi dengan sistem insentif dan disinsentif. Nah ini perkara penting dalam sistem ekonomi maupun sistem transportasi. Sehingga bisa mengurangi jumlah orang yang tumpah dengan mobil masuk ke gerbong-gerbong kereta MRT yang bagus dan indah. Itu inti, dan termasuk di kanal-kanal sungai seperti di di Ancol itu kan di atasnya dibangun tiang-tiang tanpa mengganggu saluran air itu. Nah, ke luar kota juga di pinggir kali Malang yang ke timur itu juga bisa dibangun. Artinya ya saya menyatakan jihad tidak perlu harus jihad namanya, tapi ini spirit saya menggunakan sosial media dengan teman-teman dalam diskusi. Jihad itu kesungguhan untuk kita fight di dalam bidang itu. Mengapa begitu? Tapi itu adalah jihad, karena jihad itu adalah pengorbanan kan? Ya, pengorbanan untuk banyak orang. Untuk masyarakat. Pengorbanan yang kita lakukan bukan jihad yang negatif. Jangan diartikan terorisme ya. Itu kesungguhan ya. Mengapa demikian? Semua negara-negara ya di Asia ini transportasinya beres ya. Ya Pak Peter yang sering ke luar negeri, di Bangkok itu 10 tahun lalu dari airport ke kota, itu kan macet luar biasa. Sekarang sudah banyak beres. Hanya tinggal 2, yaitu Jakarta dengan Bombay. Nah sekarang kalau
Kuala Lumpur, Bangkok, semuanya bisa. Kenapa kita tidak bisa? Apa yang salah? Kan Apa berarti yang ada yang salah? salah. Apa Ya yang nggak ada. Yang salah itu adalah yang mengelola Jakarta. Gubernur yang sekarang. Ya saya tidak ingin mengatakan begitu, tetapi saya hadir. Karena dia yang kelola sekarang kan. Saya hadir untuk memberikan satu solusi dan pemecahan. Sistem transportasi massal itu adalah satu sistem yang memungkinkan untuk memindahkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain, dan nanti perpindahan dari mobil ke transportasi massal. Dan saya juga tidak asing dari Gondang Dia ke Depok, kadang-kadang naik kereta. Tetapi masih berjejal sekali, belum terlalu nyaman. Baik. Tentunya ini memakan waktu. Makan waktu. Tapi kalau dilaksanakan, Pak Peter tahu kalau dari Jakarta ke airport, tahu tambahan tol yang tiang-tiang itu ditancapin. Kiri kanan itu. Lah itu kan nggak pakai perencanaan, itu kan Pak Yusuf Kala aja. Ini harus ditambah, ini etalase Jakarta. Berantakan, nggak punya anggaran, pakai BUMN, cek selesai. Saya yang tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Nah yang penting tidak harus berani ya. Tidak ada interest pribadi dan lain-lain ya. Termasuk juga Kanal Timur. Saya dalam masalah banjir mengajukan program sistem kanal. Kita transportasi dulu kalau bisa sebentar. Ya. Profesor Rahbini. Jadi ada satu hal yang kebetulan saya berbicara dengan incumbent, yaitu Gubernur Fauzi Bowo saat ini. Kalau saya mendengar tidak ada beda. Beliau punya keinginan untuk membuat transportasi massal. Yang beliau katakan, dan ini juga disebabkan oleh karena birokrasi dari pemerintah pusat, beliau merencanakan hal yang sama, tetapi pendanaan yang diturunkan tidak ada. Bagaimana caranya Pak Profesor Rahbini akan mencari pendanaan untuk melaksanakan ini? Pak Peter ya, ini DKI itu anggaran APBD-nya 35 triliun. Dalam waktu 4 tahun bisa 70 triliun. 6 tahun bisa 100 triliun. Caranya? Tunggu. Dari mana? Saya mau mencontohkan dulu. Itu bukan APBD-nya. Beberapa tahun yang lalu saya menjadi anggota tim ketika Pak Imam Utomo dan Pak Karwo sekarang menjadi gubernur. Anggota tim untuk menyelesaikan jembatan Suramadu. Pada waktu itu anggaran Jawa Timur hanya 3-4 triliun. Nah anggaran Suramadu waktu itu 2,1. Kita melakukan lobby ke pusat, ke DPR, bisa memancangkan tiang-tiang ke tengah laut itu. Ya, dari sepanjang 5 km yang lebih panjang dari jembatan San Francisco. Pertanyaannya, DKI yang 10 kali anggarannya dari Jawa Timur, kenapa nggak bisa memancangkan tiang-tiang yang cuman hanya 10 meter, 20 meter itu. Di tengah laut bisa dipancangkan. Ini persoalan pengelolaan, bukan soal beda konsepnya, soal sistem bagaimana kita meneguhkan kesungguhan jihad transportasi massal itu. Insya Allah berbeda. Ya, betul. Jadi sebetulnya pertanyaan saya tadi, Pak Profesor Rahbini, kalau tadi dikatakan 35 triliun, mungkin saya bukan ahlinya juga, tapi secara kasat mata aja atau secara logika, penduduk Jakarta jauh lebih besar daripada penduduk Surabaya. Enggak, jadi Jawa Timur dari 35 juta. Ya kan? Jakarta itu berapa? Bukan. 3 kali 4 kali. Yang ingin saya sampaikan ini, kita Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota satu tempat saja, kalau pada pagi hari bisa mencakup sampai katanya 17 juta orang. Jawa Timur itu 35 juta orang. Jawa Timur tentunya daerah ini kan semua berkonsentrasi di sini. Pertanyaan saya, menaikkan itu tadi mengatakan anggaran itu APBD kita bisa naik dari 37 menjadi 70, tentunya itu harus ada pendanaannya. Pendanaannya dari mana? Pinjam? Bukan, APBD itu kan unsur-unsurnya adalah dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pusat. Yeah. Juga penerimaan dari daerah. Yeah. Dan Jakarta ini adalah daerah bisnis yang sumber pajak daerahnya, dan sekarang sudah ada undang-undangnya. Dari bisa jauh lebih banyak. Pusat. Ya, sebetulnya hanya dua kan. Sebetulnya pajak, betul. perizinan, dan betul. juga contohnya
adalah perizinan izin bangunan, PBB, lalu lintas, STNK dan sebagainya. Tentunya ini merupakan untuk menaikkan itu membuat itu menjadi dua kali lipat. Kira-kira hanya garis besar ya sebagai Peter, orang yang saya tidak mengerti ini. Pak Peter begini, kira 13 tahun yang lalu ketika Pak Harto mundur, itu APBN di tangan Pak Harto kira-kira 96 triliun. Sekarang 1.400 triliun. Itu berarti naik kira-kira 14.000%. Itu bagian dari dinamika bisnis yang berkembang sekarang. Ya, bukan karena ada effort bahwa pemerintah itu Superman, karena bisnisnya berkembang dengan cepat. Nah, DKI itu turunan dari APBD DKI turunan dari pusat itu. Dan tentu harus dikembangkan sumber-sumber pendanaan lain yang ada di daerah DKI sendiri yang merupakan ibu kota. Jadi jawabannya kalau boleh saya rangkum apa yang Prof bilang katakan, yaitu dibereskan struktur penerimaan sehingga kita punya pendapatan kita, sehingga kita bisa mempunyai anggaran yang lebih besar. Anggaran kan harus ada pendanaannya. Nah, itu kan harus masuk dari satu pajak, harus satu dari pinjaman. Tapi pinjaman itu juga yang menurut Fauzi Bowo itu katakan, saya mau pinjam karena tidak cukup anggaran saya untuk membuat infrastruktur ini. Saya harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Pada saat itu saya diberikan izin oleh Sri Mulyani dan World Bank langsung memberikan 1,5 triliun untuk mengatasi banjir di Jakarta. Nah, hal seperti ini tentunya saya juga mengetahui sumber-sumber ini apa kira-kira utamanya. Pak Peter, ya, kalau kita dengan PPP atau private sector juga masuk ya untuk ke transportasi massal, ini kan juga konsumennya banyak sekali. Kombinasi antara pemerintah memberi subsidi dan bisnis dari swasta dalam maupun luar negeri, Jakarta ini market yang luar biasa besar. Baik, kalau market kalau marketnya banyak, siapapun berebut bisnis. Saya rasa ini ada sedikit mendapatkan keringanan bagi saya, karena apa yang Pak Didi katakan, yaitu satu adalah dari perpajakan, satu adalah mungkin dari pinjaman, satu public-private partnership, mengikut sertakan pihak swasta seperti yang dilakukan dengan busway itu untuk melaksanakan hal-hal seperti ini. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar mengatakan saya mau bangun belum tahu dananya dari mana, tapi saya mau bangun dengan pengertian bahwa saya harus mendapatkan. Pak Peter, kalau ada lisensi untuk transportasi massal, berebut bisnis untuk datang ke sini. Tentu kalau pricingnya tinggi, tidak terjangkau, harus ada subsidi dari pemerintah DKI. DKI ini market yang besar sekali, yang potensial dan power, dan market itu adalah lokomotif ekonomi. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan market, ya terlalu dong kita. Itu kira-kira idenya. Baik. Karena pertanyaannya tajam, jadi harus dijawab dengan seperti itu. Bukan. Baik, kita jelas sebentar. Baik. Masih banyak hal yang harus kita gali bersama dengan Profesor Didik Rahbini seputar visi dan strategi membangun Jakarta.